Halo Sobat Lestari, selamat datang di podcast yang membahas sains secara sederhana untuk konservasi yang lebih bermakna. Hari ini kita ada mau ngobrol-ngobrol sama salah satu narasumber yang kece. Jadi kita mau deep dive hari ini. Nah, sebelum kita akan deep dive dan mengenal narasumber kita lebih lanjut, karena ini ada pergantian host, saya mau perkenalkan diri. Nama saya Abigailang. Saya sekarang ini bekerja di Sains untuk Konservasi. Nah, saya sudah memperkenalkan diri dan tadi saya sudah menyebutkan nih, kita mau ketemu sama narasumber yang kece. Kita sambut Kakak Bema. Halo Kak Bema, bisa say hi di kamera? Hai guys. Ya, jadi kakak ini kita biasanya panggil Kakak Bema. Kak Yoi, bisa spill dikit dong, kakak punya nama, katanya kakak punya nama ini nama panjang ya? itu lagi. Jadi perkenalkan nama saya Habema Fandri Yosef Moni. Wih, Namanya cukup panjang, biasa orang Papua. Nama panjang ada nama titipan dari keluarga, terus biasa nama daerah, nama di sini dia bilang nama tanah lah. Seperti itu. Jadi nama tanah Habema, Fandri Yosef itu titipan dari keluarga, Moni itu marga. wih, itu sudah dijelaskan ya. Oke, Kak Bema, kan tadi Kakak sudah kenalkan, terus Kak Bema kan kita nih sama-sama ternyata lulusan FP, tapi beda universitas ya Kak. Yuk, Kan Kakak dari Universitas Papua, asli Unipa. asli Unipa, baik. Nah Kak, kan Kakak itu lulusan dari Unipa, lulusan FP, jurusan Jurusan Perikanan, program studinya Manajemen Sumber Daya Perairan. MSP. MSP. Nah, kan Kakak lulusan dari MSP. Mhm. Berarti yang kalau misalnya Kakak punya pekerjaan sekarang, Kakak bekerja di. Heeh. Sekarang ini saya kerja di Sains untuk Konservasi juga, Mhm. LPPM Unipa. Pekerjaannya saya bagian monitoring ekologi. Jadi monitoring ekologi ini sesuai lah pokoknya dengan saya punya pekerjaan. Ya, Ya, yang kuliah. dengan kuliah, waktu Terus, kuliah yang diajarkan itu cocok lah dengan pekerjaan sekarang. berarti masih linear. Sangat. Ya, Karena sangat ya. dulu sebelum kerja di sini, saya punya penelitian Mhm. itu pas sudah seperti yang sekarang saya kerjakan, lihat karang, lihat ikan. Saya Oh, penelitiannya itu. oke. Nah, Kak, selama Kak bekerja ini kan yang saya lihat, Kakak ini sering turun lapang, betul? Mm. Kakak turun lapang tuh biasanya untuk kegiatan apa nih, Kak? Kalau turun lapang banyak sih sebenarnya tuh. Tapi Mhm. kalau yang utama pekerjaan itu ya untuk eh, biasanya orang bilang itu reef health monitoring. Oh, Eh, tapi oke. kalau kita bilang saya monitoring kesehatan karang. Jadi turun itu untuk melakukan monitoring kesehatan karang Mhm. di lokasi-lokasi yang sudah ada lah seperti itu. Oh, di lokasi yang sudah ada. Sudah ada. Oke. Nah, kalau boleh tahu tadi kan Kakak sempat mention Reef Health Monitoring Mhm. atau RHM ya Kak biasa ya RHM disebut. singkatnya. Kalau boleh tahu Kak bisa spill dong, apa sih RHM ini itu apa? Jadi RHM itu kegiatan, Mhm. salah satu kegiatan pemantauan, pemantauan kondisi kesehatan karang. Jadi Oke. pemantauan kondisi kesehatan karang, tapi eh, kan judulnya kesehatan karang. Mhm. Orang pikir nanti mungkin hanya melihat, oh kesehatan karang jadi hanya melihat karangnya saja. Sebenarnya tidak. Jadi kondisi kesehatan karang berarti menyangkut karangnya, ikannya, terus organisme bentik yang hidup di situ, terus uh, faktor-faktor pendukung biasanya air mendukung atau tidak, seperti itu. Oh iya, jadi namanya memang apa monitoring untuk kesehatan terumbu Kesehatan karang, karang. Ya, tapi tidak hanya karangnya saja ya, yang diambil ya. betul. Oke, Kak, ini kan pekerjaan ini yang Kakak turun lapang ini kan kayak maksudnya agak lama ya? Maksudnya Iya, ketika turun lumayan lama, lama ya? lama kalau di lapangan. Nah, itu biasa Kakak kerja sendiri, tim, atau? Oh, karena ini lama, terus titiknya banyak, Mhm. tidak sendiri tentunya. Oh, tidak sendiri. Ada Jadi kalau siapa nih, Kak? kalau kita timnya tim besar, uh, dari kantor sini, dari saya, dari LPP Munipa, Mhm. ada 2 orang, saya dengan teman, terus kita ajak juga dengan mitra-mitra yang lain. Ini mitra yang mereka kerja di
tempat yang akan kita kunjungi. Misalnya Raja Ampat, Mhm. jadi mitra-mitra ini mereka yang bekerja di Raja Ampat yang fokusnya untuk melindungi tidak hanya karang tapi melindungi lingkungan kelautan laut di Raja Ampat itu. Jadi semua mitra yang situ, jadi mulai dari pemerintah. Mhm. Biasanya tuh pemerintah mulai dari yang kementerian, Oke. habis itu pemerintah daerah, Heeh. provinsi, Mhm. terus skala yang lebih kecil lagi dari kabupaten, misalnya di Raja Ampat itu, ini juga mereka di bawah kabupaten tapi mereka bergeraknya di Raja Ampat itu, BLUD Raja Ampat, terus lembaga swadaya masyarakat LSM, Mhm. KI, dulu TNC, dulu CI, CI. terus apa namanya, konservasi alam nasional ya kan, Ya kan? dulunya TNC itu terus ada banyak mitra. Selain itu juga kita ngajak masyarakat lokal. Masyarakat lokal saya Masyarakat juga lokal juga terlibat. kita ngajak Oke. supaya mereka itu tahu dengan kondisi lautnya mereka gitu. Jadi kita ngajak mereka juga Mhm. terlibat. Jadi tidak terlibat, mereka tidak hanya nanti pas kita selesai monitoring, kita bawa hasil, mereka hanya lihat tidak. Tapi begitu mereka terima langsung mereka tahu, oh ini saya waktu itu ikut. Jadi saya tahu betul begini. Lautnya betul begini, ikannya begini, karangnya begini. Jadi kita harus libatkan mereka. Oke, jadi kan ada kayak ketika Kak trip terus bersama tim besar itu, ada juga, masyarakat lokal. Masyarakat Jadi lokal. oke, jadi Gitu. mitranya juga masyarakat lokal, terus ada LSM dan juga, Hmm. pemerintahan ya? Terus saya lupa, terus lembaga riset juga. Jadi macam universitas-universitas yang melakukan Oh. penelitian, Oh, iya. itu juga kita ngajak. Jadi sudah banyak dari luar maupun dalam negeri, termasuk di Unipa. Oh, termasuk Unipa salah Unipa. satunya ya. Oke, Kak, jadi kan pasti ada persiapan nih sebelum turun lapang. Iya. Jadi kira-kira Kak bisa bilang untuk step by step mungkin kayak persiapan apa nih yang harus didapat untuk tim yang akan turun lapang untuk melakukan monitoring RHM Hmm, itu. Ini mulai persiapan dari mana? Kita mulai dari Manokwari atau sudah langsung di lapangan dulu? Bisa juga yang dari Manokwari Nah, mungkin jadi ada. persiapannya biasanya kita butuh waktu yang cukup panjang untuk melakukan persiapan. Mm-mm. eh, 3 sampai 4 minggu lah untuk persiapan, mulai dari eh, menghubungi eh, para ahli yang akan siap ikut eh, kami untuk monitoring, terus kita harus berkoordinasi dengan kapal yang akan kita pakai nanti pas monitoring. Setelah itu kami juga menyusun menyiapkan bahan alat yang akan dipakai Mm-mm. nanti. Setelah itu membuat rute. Rute ini penting, jadi kita harus cek cuaca. Raja Ampat misalnya ini luas ini. Cuacanya. Jadi kita harus menyusun rute menyesuaikan dengan perkiraan cuaca. Jadi kita harus lihat perkiraan cuaca di tanggal segini, angin dari mana. Jadi kita harus susun itu dulu supaya kita tahu bahwa kita turun ke lapangan itu tidak tidak terhalang oleh cuaca nanti. Jadi kita bisa mencari rute yang lebih aman. Setelah Oke. itu kita sampai biasanya sebelum monitoring teman-teman ada namanya mereka refresh metode. Jadi teman-teman ini karena kegiatan ini kan tidak berjalan sepanjang tahun, jalan terus tuh monitoring. Mm-mm. Kadang nanti 2 tahun berjalan. Jadi teman-teman ini mereka harus di refresh untuk pengambilan data. Jadi misalnya ngambil data karang kita harus uji dia. Dia ini masih boleh tidak, masih layak atau tidak. Jangan sampai dia lupa untuk ambil data. Oh, Kalau dia begitu. lupa kan pengaruh ke data, makanya itu dia harus di-refresh dulu. Terus Mhm. misalnya ada metode yang baru, yang sekarang ini kita ada ambil khusus data untuk pemutihan karang. Karena sekarang kan isu global itu Mhm. kenaikan suhu, toh. Jadi karang memutih banyak. Jadi kita metode itu baru, tidak banyak teman yang tahu. Nah kita harus sampaikan metode itu supaya mereka tahu. Begitu sampai di lapangan, mereka sudah siap. Sudah siap, ya. Setelah itu naik kapal deh. Wah, ini stepnya sebenarnya panjang banget, maksudnya Panjang, itu itu panjang persiapan banget ya banget. persiapannya. Tadi kan sempat mention nih, berarti persiapan alat semua ya, Ya, alat-alat semua untuk menyelam. Berarti kan menggunakan transportasi kapal, kapal, betul ya? pakai kapal. Oh, begitu. Jadi kayak satu kali trip bisa berapa hari, Kak? Jadi
Mau yang paling sedikit titiknya atau yang Paling 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 banyak? banyak paling banyak Yang pernah. paling banyak itu biasa Bisa sampai berapa hari? 2018 itu kita sampai 24 hari di atas kapal. Wah, itu 24 sudah hari, mau hampir satu satu bulan. bulan. Enam Iya, hari iya, lagi iya. langsung satu bulan. Oke. Bayangkan itu kok terombang-ambing di Iya, atas iya, betul, betul. Itu kapal maksudnya selama memang 24 nonstop hari. memang di atas kapal. Kak, kan tadi Kak sempat mention ada mitra-mitra dan lain Hmm, sebagainya. Nah, wilayah Raja Ampat ini kan masuk di wilayah bentang laut Kepala Burung. betul. Ya, betul ya, Kak. Siapa saja sih yang maksudnya memang bekerja di, maksudnya apakah cuma Raja Ampat atau ada lokasi lain kah? Atau siapa saja yang bekerja di khususnya di wilayah bentang laut Kepala Burung ini? Kalau wilayah bentang laut ini, dia punya kawasan khusus yang konservasi, Mm-mm. itu memang tidak hanya di Raja Ampat. Hmm, Terus oke. dia mulai dari, kalau kita mulai dari arah utara Kepala Burung Pulau Papua, Mm-mm. itu mulai dari Nabire sedikit, masuk ke Oke. Wasior. Wasior itu Mm. daerah kawasannya Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Belum ke sana sih, tapi kalau lihat Nah, peta kayaknya ingat-ingat ya. Iya, jadi iya, kalau iya, lihat iya. peta bagian utara Kepala Burung, nah itu Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Oke, Itu salah satu kawasan taman nasional laut terbesar di Indonesia. di Indonesia. Ada di situ. Nah, itu luar biasa itu ada di Papua. Ada di Papua. Terus Mantap, mantap. mulai masuk lagi ada kawasan di, kalau untuk khusus monitoring, Mm-mm. ada di daerah Tambrau, Werur, itu Oh, masuk juga. MHA, namanya MHA, Masyarakat Hukum Adat. Dia bukan kawasan ini, tapi masyarakat yang mengelolanya secara adat. Oh, Terus di daerah Sorong, di Malamkarta, pernah dengar Malamkarta? Yang dia punya mm-mm. Pulau itu, Pulau Kelelawar kayak itu di Oh, situ. begitu. Itu juga MHA. Habis itu Raja Ampat bagian atas. Jadi memang tidak hanya Raja Ampat Tidak hanya saja Raja ya. Ampat. Raja Oke. Ampat, Fak-Fak, Kaimana paling terakhir. Gimana paling terakhir? Hmm, Nah, Kak, ini kan yang tadi Kak sebutkan itu persiapan di atas nih, maksudnya masih di di atas. daratan. Hmm. Maksudnya masih di Di atas daratan. kapal. Iya, di atas kapal, terus Darat dari yang berpindah kapal tuh. iya, 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 iya. Ya, jadi kan persiapannya masih di atas kapal. Nah, kita mau tahu sebenarnya pekerjaannya Kak itu ketika kita mau deep dive nih Kak. Jadi kita mau tahu nih Kak punya pekerjaan ketika berada di bawah Dalam laut. air. Iya, di dalam Oke. air. Nah, misalnya kayak kalau Kak mau bilang contohnya di daerah mungkin di Raja Ampat Kak bisa spill sedikit yang sudah datanya yang sudah ada nih. Ya. Kira-kira dia sekarang ini bagaimana karangnya? Baik kah atau Hmm. bagaimana? Kalau ini sebelum saya ceritakan penyelaman, saya kasih tahu dulu Iya, kasih tahu kondisinya. dulu. Oke, jadi kalau kondisinya sekarang Raja Ampat kan dia banyak kawasan tuh. Mhm, Ada 6 atau 7 kawasan. mhm. Banyak. Ya, saya ambil salah satu contoh yang Contoh. mungkin dia sedikit bagus meningkat di tahun ini itu Selat Dampir. Oh, di Selat Selat Dampir. Dampir. Tahu Selat Dampir itu pusatnya wisata pokoknya di Raja Ampat tuh. Aduh, belum Pokoknya. pergi ke sana. Aduh, kasihan. Tapi maksudnya memang terumbu karangnya memang Ya, jadi menarik perhatian jadi sekali tahun ya. ini Jadi, karena kita baru pulang monitoring dari sana eh, awal tahun, ya dia punya kondisi karang salah satu yang dia punya trennya bagus dari tahun ke tahun. mhm. Di tahun yang terakhir 2025 nih dia meningkat lah, pokoknya. Oh, keren, 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 keren. Kak, jadi ini kan sudah mulai nih. Oh, bagus. Mau tahu bagus atau tidaknya, mau tahu bagus atau tidaknya nih kan gimana nih ketika Kak sudah di bawah? Maksudnya di bawah air nih, ketika Kak menyelam. Kalau mau tahu bagus atau tidaknya, ya harus menyelam, ambil data. Iya, terus Kak Sebenarnya bisa cerita Kak? Maksudnya ketika Kak turun ke laut, terus Kak cerita bagaimana caranya Kak untuk melakukan pendataan. monitoring lah. Hmm. Jadi kalau saya khusus itu ambil data karang. Ini ikan masih sedikit-sedikit lah. Jadi kalau untuk ambil data karang, yang pertama aku harus bisa menyelam. Menyelam ini bukan menyelam saja ya, harus sertifikat. Harus Oh, ada harus ada sertifikat, harus ada sertifikat. harus ada Karena itu license jaminan dah. Nah, jadi itu harus ada sertifikat. gitu. Terus yang berikut eh, kamu harus bisa ambil data. Bisa Mhm. ambil data. Misalnya Abi ingin ambil data karang, Abi harus bisa mengidentifikasi karang. Tapi ini bukan identifikasi sampai spesies, sampai genus, tidak, ini hanya berdasarkan bentuk pertumbuhan.
Jadi Abi harus bisa mengidentifikasi itu. Ada sekitar 35 bentuk pertumbuhan, harus ingat untuk ambil data itu. Sama orang yang ikan, justru dia orang yang ambil data ikan, Mm-mm. justru dia sedikit lebih harus lebih kita bilang mereka lebih jago lah. Oh, Karena lebih dia harus bisa pro mengidentifikasi ikan sampai spesies. sampai Sampai spesies spesies. itu. Sampai kecil, yang paling kecil, yang tingkat paling kecil kan spesies Iya, iya, dari iya. apa tuh. Jadi dia harus bisa sampai spesies. Dengan kau bayangkan di karang tuh ikan ada berapa banyak jenis di situ. Tapi Oh, tidak semua dia ambil. iya, Nah, oke. Nah, Kak, ini sudah mau masuk apa pembahasan yang menarik nih. Jadi kan yang tadi kan Kakak bilang kalau ketika melakukan RHM ini kan tidak hanya ambil data karang. ya, Terus Kakak sudah bilang juga ternyata ada tim juga yang khusus untuk ambil ambil data data ikan. ikan. Nah, coba Kak spill ada beberapa metode atau mungkin satu atau dua metode yang Kak ambil untuk ambil data karang contohnya. Jadi sekarang ini kita pakai 1, 2, 3, 4 metode. Lima, Oh, lima yang lah. paling challenging, yang paling Yang paling susah ini, paling susah. susah kalau menurut saya tuh ada namanya ambil data apa namanya nih, karang tapi pakai metode foto transek. Itu yang Oke, menurut itu saya paling gimana? susah. Susah sebenarnya itu tidak susah, susahnya itu pas kalau misalnya kita dapat tempat yang eh, dia punya bentuk dasar perairan itu wall atau dinding seperti dinding gitu. Jadi kan ada Karangnya ini, ya karangnya. karang. Jadi kan karang itu bentuk dasarnya kan ada yang Ada miring yang, ini, miring slope itu miring, oh, oh, terus ada yang rata saja landai, oh, terus ada yang yang dinding. dinding gini, Nah, yang dinding yang paling susah. itu tantangan untuk orang yang ambil data karang Karang. tapi pakai metode foto. Dia harus bisa Gimana itu, Kak? foto, Maksudnya, berarti bawa kamera ini di dalam laut. bawa kamera. Tapi selain bawa kamera dia bawa ini ada frame bingkai begitu. Oke, Ukuran ini apa? Ini terlalu kecil, agak agak besar sedikit. Jadi dia harus lebih besar dari layar ini. baru dia terbuat dari besi. Dia harus bawa itu. Habis Mm-mm, itu dia harus taruh di kita sudah taruh garis transek tuh, roll mm-mm, meter, uh-uh. taruh. Dia harus taruh di situ, baru dia harus foto. Nah, Foto tuh tantangannya nggak boleh miring-miring ini. tidak boleh harus pas di dalam kotak itu karena nanti dalam kotak itu yang diidentifikasi ya, dianalisis dalam kotak itu. Jadi Oh, dia harus foto pas. uh-uh. Tantangannya itu pokoknya jangan sampai frame itu jatuh. Kalau dia jatuh tambah dalam, siapa yang mau ambil dalam sekali? Tapi pernah tidak? Maksudnya, pernah tidak kalau Eh, jatuh? saya tidak tahu teman-teman lain tuh kayaknya pernah ada yang kasih jatuh, baru dong turun ambil, naik itu dong marah-marah. Ya Aduh, sampai telinga sakit gara-gara ampun. itu paling dalam. Oh, iya karena kan kalau misalnya jatuh ya Harus ambil ambil. lagi begitu ya. Tapi kalau ada yang sudah terlalu dalam, ikhlaskan saja. Ikhlas saja, tapi maksudnya ada frame lain Ada untuk frame ganti lain. begitu. Nah, Itu itu kalau untuk tantangan. itu salah satu metode untuk ambil data karang. Iya. Metode itu paling susah juga karena kalau pas arus juga kencang, Oh iya, betul. Jadi lumayan. Kau harus kan ini berarti ambil ini berarti nggak hanya satu, nggak bisa dong satu orang atau ada dua yang satu pegang frame, satu pegang kamera begitu. ya syukur-syukur kalau ada yang membantu ini. Biasanya kan kita pergi itu karena terbatas apa namanya tim. Biasanya dia sendiri bawa frame itu, jadi tidak ada yang bantu sendiri pindahkan. Jadi dia menderita sendiri. Oh, astaga. Nah, Kak, kan kalau ini yang pertama tuh karang. Terus misalnya ada data ikan nih. Hmm, Kalau karang kan diam ini. diam. Terus bagaimana kalau ikan? Maksudnya Ikan ikan ini bergerak, baru apa? Dia pakai metode apa? Salah satu metode. Kak bisa cerita pakai salah satu metode. Terus ikan ini kan, tidak tidak tenang. maksudnya dia tidak tidak Iya. diam. Dia Apalagi kalau kayak dia masuk kecuali bawah mungkin, batu. iya, jadi kecuali ikan batu, dia akan dia tidak. Tidak, tetap Jadi kuat dia masuk. jalan ya. Iya. Maksudnya tetap ikan akan jalan. Maksudnya Hmm, kita akan kejar kah ikan itu iya. atau Jadi namanya tuh metode kalau ini metode Bell Transect. belt Jadi ada transect? ukuran-ukuran jarak yang kita harus identifikasikan. Misalnya jarak 2,5 meter untuk kita identifikasi ikan yang di bawah ukuran 35 cm, terus 5 meter untuk ikan yang di atas 35 cm, ikan yang ukuran besar. Tapi kita juga harus survei bebas untuk kejar ikan itu untuk mengetahui untuk tahu betul ini ikan jenis apa. Kalau kau tidak kejar, baru kau dari jauh saja baru
cuaca lagi mendung, ikan gelap, jadi kau tidak bisa identifikasi jalan satu-satunya kau harus kejar, berenang dekat baru Baru memang identifikasi bisa bisa kelihatan ini, kelihatan. identifikasi jenis ikan apa begitu, Iya dah, sampai spesies. sampai spesies. Wah, itu keren sekali. Belum lagi Maksudnya kalau ikan yang cakadidi, kita dekat dia lari lagi. Cakadini, Cakadini maksudnya dia Nah, ikan memang yang tidak tenang toh, tidak maksudnya tenang kan ya. kita datang dia pergi. Oh, astaga, itu lagi. Jadi kan kalau karang tadi, Kak, kalau tadi kan karang tuh kalau yang saya dengar, bukan, yang saya pernah lihat Kakak tuh foto tuh yang sambil, ada yang sambil mencatat begitu. Iya, sambil catat. Jadi untuk ambil Itu data tuh karang metode apa? ikan itu untuk semua metode Oh, kita harus catat tuh, langsung catat di bawah air ini. langsung catat dalam air. Tunggu, ini Kak catat pakai apa? Maksudnya Pakai pakai kertas tuh, pakai kertas. kertas dan pensil. Baru catat pakai apa? Tidak mungkin dong. Kertas hanyut. Oh bukan kertas-kertas yang biasa nih bukan. Baru ada kertas yang Ada kertas khusus. khusus lah. Oh, Kak Ada tuh saya ada bawa. contoh? Mana-mana. Nih. Kau lihat. Ini untuk ambil data ikan loh. Oh, ini kertasnya agak beda ya. Jadi Beda. kertasnya tebal gitu. Ini kertas anti air. Ini kecil nggak? Maksudnya ini kelihatan tidak sih di dalam laut? Maksudnya ini kan warna laut kan biru, maksudnya. Justru kita pakai warna ini yang pas, yang kontras yang bisa kita lihat. Oh, bisa. Ini bisa kelihatan di. Ya, Terus ini bisa apa waterproof. Jadi jadi kertasnya tidak akan kertas tidak akan seperti kertas biasa yang langsung masuk hancur dalam air. sobek. Tidak. Kalau sobek bisa sobek sih, tapi butuh perjuangan juga. Oh, begitu. Jadi Jadi kertas ini yang dibawa ke dalam air. terus tintanya ini Jadi ini tidak luntur. tidak. Jadi ini kertas khusus namanya New Top, New Top, Newton. NEW Top, Newton. New Top. Bisa jadi ini nih. Ya, bisa beli, teman-teman bisa beli terus Oh, eh, dijual. Maksudnya dijual, dijual di tempat dijual. Tapi di umum. Papua kayaknya masih belum ada. Ini kita beli dari Bogor, dari Bogor. Jadi kertas ini juga printernya khusus. Biasa pakai printer laser. Yang untuk fotokopi di tempat fotokopian tuh mereka Mm-mm. pakai tinta yang bubuk itu. Nah, itu dia pakai Oke. tinta bubuk, dia tidak pakai dia pakai laser supaya bisa lengket di ini. Tidak bisa pakai tinta Tinta cair. biasa yang kalau kita Kalau tinta cair print. itu kok print langsung ini kan macam seperti minyak tuh, jadi tetap langsung Oh, seperti jadi dia akan ya dia akan luntur. luntur. Oke, nah Kak, maksudnya ini kan sebenarnya ada beberapa metode juga ya, maksudnya dan Ya, tapi semuanya berarti dicatat ini dalam. catat kecuali yang ambil data karang menggunakan foto itu. Jadi dia punya data semua tersimpan di dalam foto, naik ke atas kapal lalu dia analisis. Oh, oke. Baik, Kak. Wah, ini sebenarnya pembicaraan ini sangat, maksudnya apa ya, kayak membayangkan karena saya tidak pernah untuk, maksudnya saya pernah diving tapi tidak pernah yang mencatat Ambil data. iya, ambil data di bawah laut. Ini sangat menarik sekali. Kemudian Kak, ini kita mau tanya nih Kak, kan tadi Kak sudah menjelaskan metode yang maksudnya persiapan, mulai dari persiapan, terus Mm. sampai turun ke laut untuk diving, ambil data. Nah, kira-kira kalau dari pekerjaannya nih Kak, seberapa penting sih sebenarnya laut untuk kita? Nah, laut seberapa penting untuk kita? Mm-mm. Ya, sebenarnya itu kita tahu kalau kita punya daerah Papua lah, tidak usah atau tidak daerah Tidak usah Indonesia, jauh-jauh. daerah Indonesia lah, kita eh, negara kepulauan tuh, lebih banyak Oke, lautnya, archipelago. dan terus seluruh dunia juga kan eh, berapa persen saja daratan, selain itu kan Memang lautan, lautan. lautan. Jadi kayak Jadi manusia ya, kadang jadi bergantung sumber tidak hanya ini tapi sumber kehidupan juga banyak dihasilkan dari eh, laut. dari laut. Jadi ya mau tidak mau kita harus ya rasa laut itu penting karena Mm-mm. itu menjadi sumber kehidupan untuk kita. Nah, jadi Kak, maksudnya memang betul ya, maksudnya betul sekali yang Kak Bima bilang. Kalau memang kehidupan sebenarnya manusia itu sebagian besar itu memang dari laut begitu. Ya, Jadi memang kita benar-benar harus menjaga laut. Nah, ini Kak mau tanya lagi, Kak kalau misalnya kalau menurut Kakak rasanya bekerja, maksudnya Kakak kan sudah beberapa kali nih melakukan monitoring, bekerja di laut dan tahu bahwa eh, apakah maksudnya rasanya bagaimana kalau ketika Kak tahu, ketika Kak sudah bekerja di laut ini ternyata benar-benar data ini tuh bisa kita tahu dan kita bisa menyelamatkan ekosistem ini. Bagaimana rasanya? eh, jadi saya ini mulai apa namanya tertarik atau
suka dengan pekerjaan ke laut itu sejak pas kuliah PKL toh, dulu Mhm. dulu TNC itu, dulu TNC. Jadi PKL dengan mereka, dari situ kerja ikut mereka, jadi dari situ lihat cara kerjanya mereka, bagaimana mereka Oh, mengajar oke. masyarakat. Dari situ sudah mulai tertarik lah untuk kerja dengan eh, bukan kerja dengan, tapi mulai kerja dengan Yang begini, menyangkut dengan laut, yang pokoknya menjaga laut lah seperti itu. Jadi eh, rasa laut itu penting karena eh, aktivitas banyak yang saya lakukan juga itu lebih banyak aktivitasnya di pantai, mau jalan-jalan kah, apakah itu semuanya tetap ke pantai. Sampai pekerjaan pun eh, saya rasa eh, saya sudah jatuh, sudah tertarik ke situ lah pokoknya untuk kerja dengan laut. oke. Nah, Kak, ini kalau dengar-dengar nih Kakak akan turun lapang lagi ya Dalam waktu dekat ini. dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ini akan Oke, turun. kemana nih Kak kalau boleh tahu? Ini Keraja Ampat. Jadi Kerajaan Keraja Ampat lagi. Ampat. Mantap, Ada mantap, tiga mantap. tiga kawasan yang nanti kita pergi. Oke, Kawasan. Itu di Misol, mana Kak? Di Misol. Misol, Misol kan ada dua kawasan. Mm-mm. Tapi kita ke daerah yang Misol Kepulauan, Kofiaubo, Kofiau. Kofiaubo, terus Oke. dengan Kepulauan Fam. Wah, semoga sukses ya Kak Iya, nanti semua iya. persiapan dan segalanya. Oke, Kak, jadi Sobat Lestari kita udah dengar nih kalau maksudnya pekerjaan dari Kakak Bema dan juga tim ya, maksudnya tidak bekerja sendiri, tentunya capeknya, tapi seru ya Kak, maksudnya seru Harus banget harus gitu. nikmati. Harus nikmati, oke. Dan ternyata mengambil data ini tidak hanya untuk karena ada data saja, tapi ternyata penting juga begitu Ya, supaya kita bisa mengetahui nih kondisi gimana sih benar sekali. kondisi karang dan lain sebagainya. Nah, mungkin saya misalnya kayak ada genset atau mungkin teman-teman Sobat Lestari nih, pikir kan tadi apalagi Kak bilang kalau mau ngambil data itu harus bisa nyelam. Nah, kalau misalnya ada yang tidak bisa nyelam terus kayak berarti kita nggak bisa bantu apa-apa dong untuk menjaga laut ini Tidak, gitu. tidak. Sebenarnya tidak tidak dengan harus menyelam, Menyelam kita begitu ya. bantu untuk menjaga karang, Mhm, ya mhm. tidak. Kita pakai yang contoh sederhana saja, ya kita tidak membuang sampah sembarang tempat. Kita ikut terlibat dalam kegiatan yang misalnya ada bersih-bersih pantai, Nah, kita itu bisa juga lakukan ya kita di bisa daratan begitu, terlibat. walaupun Betul. tidak bisa menyelam. Atau mungkin kayak kita bisa menyelam, terus kita selfie foto cantik dengan terumbu Iya, karang. karang, terus kita kayak kasih caption mungkin Ya, kayak itu lagi. spread love gitu, kalau laut kita tuh itu. Oke, sebenarnya itu menarik banyak banget nih yang mau ditanya, tapi kita sudah mau closing. Kita sudah mau tutup Sip, podcast di episode 2 kali ini. Terima kasih untuk Kak Bema. sama-sama. Semoga lancar ya untuk persiapannya.